Kembali Anda menyaksikan Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober lalu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memiliki cita-cita untuk mengupayakan kedaulatan pangan di Indonesia. Karenanya Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dari Kementan mulai mengembangkan metode baru, namanya Jarwo Super. Di era 80-an, sumber daya pangan pernah menjadi salah satu leading sektor dalam kebangkitan ekonomi nasional. Dirintis sejak tahun 70-an, pemerintah Orde Baru merecover secara masif infrastruktur sumber daya pertanian secara besar-besaran. Waduk-waduk besar dibangun, inovasi pada pupuk dan varietas dilakukan, ditambah kebijakan regulasi subsidi diberikan untuk menumbuh kembangkan hasil pertanian domestik. Hasilnya pada tahun 1984, Indonesia menjadi negara swasembada pangan. Produksi beras sebanyak 25,8 ton per tahun saat itu. Sayangnya, swasembada pangan ini seolah hanya menjadi cerita. Dalam beberapa dekade, Indonesia yang dulu disebut-sebut sebagai negara agraris, kini justru menjadi importir bahan-bahan pangan. Yang selalu kita dengarkan, pastilah daging itu menjadi bahan sebagian besar diimpor, kedelai bahkan hampir semuanya diimpor, bahkan beras pun sekarang kita mengimpor, bawang putih mengimpor, brambang mengimpor. Artinya pangan-pangan pokok kita, bahkan harga seperti kultura itu juga sebagian besar sudah impor. Artinya apa? Kalau boleh dibilang komoditas pangan kita itu semakin hari semakin terjebak kepada jebakan impor. Perubahan cuaca dan kondisi lingkungan persawahan menjadi penyebab turunnya hasil pertanian. Salah satunya perubahan area persawahan menjadi komplek perumahan dan pabrik. Kalau tanah yang masih produktif itu kan masih bisa digunakan untuk dibikin lahan pertanian. Kecuali tanah yang istilahnya sudah tidak produktif, itu bisa didirikan pabrik atau apa, itu bisa. Tapi kalau sudah masih produktif, saya memohon lah itu pemerintah itu jangan sampai mengizinkan untuk didirikan pabrik. Pengaruhnya juga itu pengairan sulit, kurang di sini. Terus bantuan dari pupuk itu juga belum ada. Melihat kondisi ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan produktivitas di sektor ini. Tak hanya peralatan industri, metode penanaman juga terus dikembangkan. Salah satunya adalah Jarwo Super. Singkatan dari Jajar Legowo Super ini merupakan pengembangan teknologi pertanian dari Jajar Legowo biasa. Sebagai penerapan, lahan seluas 100 hektar di Desa Terayu, Kabupaten Boyolali dijadikan area penanaman padi varietas Inpari dengan masa tanam 120 hari. Inpari dipilih karena sesuai dengan kontur dan demografi wilayah. Selain menggunakan varietas unggul, metode ini menggunakan teknologi ramah lingkungan yang menjadi kunci utama dalam menentukan hasil panen. Jadi salah satu prinsip dari pengendalian organisme pengganggu tanaman ini yang ramah lingkungan ini adalah asal kita menerapkan ini secara bersama-sama. Kalau hanya satu orang menerapkan, satu orang petani menerapkan, tadi petani lainnya tidak menerapkan, nggak akan ada fungsinya. Jadi kalau ini dikerjakan bersama-sama, ini akan sangat efektif dalam mengurangi serangan hama penyakit. Memasuki usia tanam 100 hari, prediksi hasil panen mencapai lebih dari 9 ton per hektar. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bulir padi dari varietas Inpari, dibanding dengan varietas sebelumnya yang menghasilkan maksimal 6 ton per hektar.
Nah, output dari kegiatan ini adalah benih, karena kelas benih yang ditanam di sini adalah kelas BB atau SS, labelnya masih ungu, sehingga kalau ditanam di proses sertifikasi masih bisa menghasilkan benih kelas sebar atau kelas ES atau labelnya yang biru, yang biasanya petani menanam label biru untuk kepentingan konsumsi. Gayung bersambut, para petani di Terayu Boyolali mengapresiasi teknologi pertanian yang diterapkan di lahan mereka. Selain karena dinilai lebih menguntungkan dan minim ongkos produksi, hasil yang didapatkan cenderung melimpah dibanding sebelumnya. Ongkos produksinya dibanding yang dulu lebih ringan, lebih enteng, lebih ngirit karena pengolahan tanah dengan dekomposer tadi betul-betul menjadi kesuburan tanahnya menjadi lebih subur daripada yang lalu. Setelah ini petani sangat tertarik betul. Yang lalu itu hasilnya hanya 5 sampai 6 lebih ton per hektar. Sekarang bisa diharapkan 9 itu pasti per hektar itu 9 ton. Pertanian di Boyolali ini akan menjadi percontohan di berbagai wilayah Indonesia untuk menopang kedaulatan pangan nasional. Diharapkan dengan memanfaatkan teknologi ini, Indonesia dapat mewujudkan swasembada beras di tahun-tahun mendatang. Di era kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia pernah menjadi negara swasembada pangan. Kini, dengan teknologi Jarwo Super, kita berharap Indonesia akan kembali menjadi negara yang berdaulat pangan. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET.